Assalamualaikum, halo kalian, selamat datang, masih dengan Ucup ya. Akhirnya kita mulai konten lagi. Hari ini gua mau ngasih tips dan info ya di segmen game tips dan info. Udah lama banget ya. Perihal beberapa hari kemarin, tepatnya 1 minggu, kita udah ada patch terbaru level 100 di Undawn. Dan beberapa patch itu ada terkait dengan rumah ya. By the way, sebelum kita lanjut, buat kalian yang belum nonton video yang ini ya, sekaligus rumah yang baru gua buat, jangan lupa ditonton. Cuman kebetulan ini juga karena telat, ya oke ya, mohon dimaklumin. Atau istilahnya, hal apa sih yang harus kalian ketahui di patch terbaru level 100 terkait dengan rumah? Nah, bisa jadi mungkin kalian udah ada yang tahu, tapi ada juga yang belum, jadi nggak ada salahnya. Di sini gua akan melihatnya di patch terbaru level 100 ini dengan dua model, yang major atau yang besar, satu lagi yang minor atau yang kecil istilahnya. Nah, kita langsung mulai aja yuk. Yang majornya itu rata-rata dari page-nya langsung. Ada dari homestead, dari page-nya. Pertama, warehouse bersama. Jadi pemain dapat mengakses warehouse bersama di dalam homestead melalui backpack dan menyimpan furnitur dan item yang dibagikan dengan roommate. Jadi kalaupun misalnya kalian punya kohab biasanya, nah bisa dibagikan lewat satu backpack khusus. Jadi bisa nanti homestead yang si cowok nanti bisa gabung dengan si cewek. Nah itu ya maksudnya ya. Bisa diakses dalam satu backpack. Kepemilikan setiap item tidak dipengaruhi. Saat mendaur ulang, material konstruksi akan dikembalikan ke shared storage pemilik terlebih dahulu. Nah, walaupun memang dijadikan satu, jadi istilahnya pas kita kohab sama pasangan kita, pas nanti ada salah satu yang udah kita ambil, terus kita istilahnya daur ulang, dia tidak tidak dikembalikan secara bersama, tapi lebih dahulu ke pemiliknya. Nanti ada storage-nya khusus. Yang kedua itu ada cohabitation. Itu juga sebenarnya menyangkut ke player, tapi di situ ada rumah ya, homestead. Pertama, rekrutmen roommate dapat dibagikan di channel chat untuk lebih memudahkan menemukan roommate. Nah ya, jadi bisa lewat chat. Aduh, gua nggak ini lagi ya, nggak di mode realnya. Cuman ya, istilahnya mempromosikan diri udah bisa sekarang. Coba aja ya yang belum punya kohab. Terus, teman dari camp yang berbeda dapat membentuk cohabitation di tempat tinggal siapapun. Kalau misalnya kalian punya, dulu kan nggak bisa, harus satu camp sama-sama cohabnya. Sekarang bisa. Kebetulan gue karena tidak punya cohab dan tidak ada camp ya, terkait gue udah libur panjang, jadi gue tidak kedua-duanya, tapi at least bisa dimengerti lah ya. Kalau misalnya kalian beda camp, itu bisa. Sekarang udah bisa, udah gampang. Kontrol akses dalam storage itu juga bisa, yang tadi. Oke, defaultnya dinyalakan dan teman sekamarmu tidak dapat menambahkan item ke penyimpananmu, tetapi masih dapat mengambil kembali itemnya sendiri. Ya, mungkin ada tombol tertentu, mungkin kalian gue nggak tahu juga sih, mungkin kalian yang lebih tahu ya yang udah kohab, ada tombol tertentu di mana kalian bisa mengakses dan tidak. Nah, saat itu juga nanti pas kalian mau tarik, itu juga bisa diatur. Nah, kayak gitu ya kesimpulannya. Lalu berikutnya, pengingat masuk ketika roommate kamu online. Nah, ada notifikasinya. Supply bersama. Pemain dapat memilih apakah menggunakan supply bersama dalam panel bangunan. Ada juga detail supply bersama dan storage. Nah, itu mungkin bisa jadi saat kayak gini nih. Ini kan kebetulan di mode draft, tapi kan bisa aja kalau mode draft mah nggak tergantung masalah storage kan. Cuman pas nanti kalian bikin rumah di real, nah nanti akan diberitahu bahwa apakah ini storage-nya milik kohab atau milik kalian. Nah, nanti bisa dipakai gitu. Lebih fleksibel lah kalau sekarang ya, patch-nya yang ini. Gitu. Berbagi lokasi roommate. Ketika berada di peta, kamu dapat melihat lokasi teman sekamar kamu. Nah, kalau di peta, di sebelah kanan atas, nanti akan ketemu roommate, istilah kohab-nya. Kalau misalnya kalian ada di satu wilayah peta. Nah, gitu sih. Kalau untuk cohabitation paling itu, yang gua tangkap dari patch sekarang ya. Nah, kita lanjut ke yang intinya, yang homestead-nya ya. Oke, yang pertama, ada optimalisasi homestead. Batas furnitur yang dapat disimpan ditingkatkan untuk setiap level homestead. Peningkatan maksimum adalah 200. Kalau kalian lihat di atas sebelah kiri, nah tuh ya, jumlah furniturnya 1000 sekarang. Dulu 800, jadi udah ditambahin 200. Buat yang ngejar rating, yang biasanya beli patung anjing di shop, nah bisa tuh nambah 200 ya. Oke, mantap. Buat naikin, itu sendiri buat naikin poin rumah ya. Oke, lanjut. Berikutnya menambahkan satu lapis upin lantai pada fondasi utama dalam blueprint. Kalau misalnya kalian bikin bangunan rumah di mode blueprint, kayak punya gue ini, di build-nya, sebenarnya itu kita udah dikasih fondasi awal ini. Ini contohnya, paling dasar sekali. Jadi kan awalnya kalau kita mau bikin rumah kan kita harus pasang lantai dulu, 9x12. Nah, sekarang udah bisa langsung. Fungsi lebih baik dari tray furnitur, mendukung lokasi tray. Nah, ini yang masih gue bingung.
maksudnya lebih baik dari fungsi tray furniture tuh apa, itu masih gua cari tahu. Karena ya mungkin ini mensupport yang sebelumnya ya. Gue juga masih belum tahu yang ini, tapi ya it's okay. Lalu barang tak berguna di zona rumah, pohon, dan zona peternakan dihapus. Sekarang kamu dapat membangun area ini dengan bebas. Jadi maksudnya tuh di sini, kalaupun misalnya kalian membangun rumah di mode blueprint, nah bagian kiri kanan itu udah hilang. Dulu kan ada kerangka bangunan, nah kerangka yang farm sama kerangka garase, nah sekarang udah nggak ada. Jadi bisa dimodif sesuka hati. Cuma permasalahannya yang masih gua belum coba sih, apakah masih bisa bug untuk farm atau garase? Nah itu belum gua coba. Nah cuma kalaupun misalnya bisa, paling nanti apa istilahnya ya? Buat kalian yang ingin coba meletakkan bagian seperti lantai taman, nah itu harus pandai-pandai. Nah nih, karena kita udah nggak ada istilahnya, udah nggak ada pondasi khusus, nggak ada patokan. Nah tinggal nanti diperkirakan aja, gitu kan? Biasanya kan harus ada ininya ya, pondasi-pondasi kayak gini. Nah, biar kalian tahu letaknya di mana. Nah sekarang untungnya memang tidak ada, jadi bisa sesuka hati, tapi sulitnya memang mungkin kerangkanya hilang. Nanti tinggal dicek aja ya, kalaupun kalian masih pakai yang bug farm sama bug garage. Tuh ya. Oke, berikutnya. One Click Structure Upgrade telah diperbarui, memungkinkan berbagai jenis struktur untuk ditingkatkan secara bersamaan. Jadi pun kalau misalnya kalian punya struktur yang udah dinaikin level upgrade kan, kalau di sini kan level 1 rata-rata yang paling gampang. Nanti tinggal diambil yang klik atas, terus nanti tinggal material yang diperlukan. Nah, nanti ada tukar struktur. Nah, di tukar struktur ini istilahnya yang awalnya gue nggak tahu juga sih, tapi biasanya gue pakai selalu ya, kalaupun mau gue terapkan ke real. Mungkin hanya beberapa, kayak lantai, dinding, apa istilahnya, kerangka jendela, dan lain-lain. Mungkin bisa sampai ke tiang, atau mungkin bisa ke railing, nah kayak gitu ya. Tapi itu sama, fungsinya kayak yang sebelumnya juga. Cuma mungkin lebih ditingkatkan aja fiturnya. Berikutnya, nih, dapat melakukan pencarian pada menu pembangunan. Dalam mode pembangunan atau mode blueprint, kamu dapat menyaring dan mencari furnitur dan struktur. Nah, ini yang paling agak berbeda, yaitu ini. Ya, ada di tombol bawah. Ini ada cari. Nah, di situ ada. Kalian bisa nyari. Ada filternya juga. Tuh. Cuman permasalahannya yang setelah gua tangkap, kita kalaupun mencari apa istilahnya, apa faedahnya? Karena kita mikir untuk apa kita menghafal nama dari struktur, sedangkan yang kita pengen tuh harusnya bervariasi kan. Contohnya gini, kalaupun kita misalnya cari, gampangnya gini lah. Kita cari furnitur, kita cari ini, meja ya. Nah, ini apa namanya? Meja makan Fir. Nah, oke, coba kita cari ya. Semua, terus kita cari di sini namanya meja makan Fir. Nah. Ada nih. Dimiliki ini semua. Tapi kalaupun misalnya Fir-nya kita hapus, jadi meja makan aja, apakah kedeteksi yang item ini? Coba ya. Tuh, ada. Tapi istilahnya semuanya cocok. Semua nama yang ada labelnya meja makan masuk. Yang harus kalian perhatikan bahwa besar kecilnya huruf. Nah gitu, biar nanti si sistemnya kebaca. Nah, nanti akan berhubungan ke yang selanjutnya. Jadi selanjutnya itu, ketika kamu menampilkan semua, kamu dapat melihat item yang belum dimiliki. Kamu dapat menyimpan dan melihat cara mendapatkannya. Nah caranya tuh, kalau kayak gini nih. Nah nih ya, jadi item yang nyala, itu punya, item yang redup itu gua nggak punya. Nah, untungnya kalau kita ambil di menu semua, kita bisa tahu, oh kita punya ini, langsung kita terapkan. Nanti tinggal kita cari, kita pilih dulu semua. Oke, lalu kita cari. Nah, nanti akan muncul di semua. Nah, tuh ya. Tuh, ini fitur furnitur yang bisa kita pakai. Alias sudah ada kita punya, tinggal kita pasang. Jadi, istilahnya lebih memudahkan kita untuk menerapkan lebih dulu furnitur ke bagian draftnya. Daripada harus kita meletakkan furnitur di realnya nanti setelah di-apply. Nah, gitu. Itu yang gampangnya. Oh, gua ada ini, gua pasanglah di sini. Tuh. Tapi kuantitinya nggak tahu, kuantitasnya kita ya seingat kita aja, gitu. Ya, ini termasuk bagus. Ada lagi, coba nanti deh. Kamu dapat memutar struktur bahkan dalam mode preview wallpaper. Oh, ini mungkin lebih ke bagian menu yang tidak ada. Ya, gitu ya contohnya. Ini gua matiin dulu, terus gua taruh dinding di sini. Di mana ya? Di sini aja kali ya. Tuh, oke. Lalu gua ambil wallpaper, gua ambil dinding wallpaper yang ini. Nah, dulu fitur memutarnya nggak ada.
Nah, kalau sekarang udah ada. Jadi bisa kita lihat, apalagi kalau model dindingnya Eropa punya, kan belakang depan beda. Nah, kayak gitu. Tinggal di-apply. Tuh, ya. Itu penambahan tombol aja. Nah, ini yang bergunanya. Interaksi furnitur ditingkatkan, misalnya sekarang kamu dapat menempatkan ayunan berlawanan dengan furnitur gaya Eropa. Kalau misalnya kalian ambil fitur cari, nah jadi tidak hanya pakai satu filter, tapi bisa 2, 3, 4. Nah, lalu terapkan. Nah, banyak kan dapat, jadi bisa digabung. Nah, itu yang si page-nya ngasih tahu. Nah, jadi kita bisa lebih banyak dan leluasa ngambil furnitur kita yang udah ada. Nah, gitu ya. Tinggal dipilih semua, terus cari. Nah, kalau mau semuanya juga, ya tinggal ambil cari, lalu pencet tuh semua. Tuh. Nanti dia akan muncul sendiri kan. Misalnya contoh ini udah semua nih ya. Nah, terus oke. Tuh, ya. Nah, cuman, ya itu tadi minusnya, kalau kita ambil pilih semua, nah sampai yang furnitur yang redup, itu masuk juga. Padahal kita nggak punya nih. Nah, cuma tinggal matiin satu-satu. Nah, itu. Tidak bisa memilih menu yang hanya untuk punya kita aja, gitu. Jadi, mau nggak mau harus pilih semua. Tapi ya, tuh ya, harus pencet satu-satu. Tapi ya udah, daripada nggak sama sekali. Ini termasuk fitur yang bagus, kalau kata gue. Jadi, kita tahu alat furnitur yang kita udah punya tuh apa aja, dan kita bisa terapkan di bagian draft. Nah, itu. Beberapa bagian dari list page yang tadi ya. Ini bagus nih. Nah, sekarang kita masuk ke yang minor. Nah, kalau yang minor itu sebenarnya sih lebih ke pengaplikasiannya ya. Karena pertama, yang gua rasakan ada beberapa perubahan walaupun mungkin tidak disadari. Pertama mungkin dalam segi warna. Kalau misalnya kalian masuk ke wallpaper, terus masuk ke langit-langit, nah ini, yang sebelah kiri, ini kan belum ada wallpaper ya kan? Nah, terus gua pasang. Nih, warna ini sebenarnya berubah. gua mungkin karena hafal kali ya. Warna ini harusnya warna tembok yang ini. Nih. Nah, warna yang ini, yang sekarang di langit-langit, itu lebih kental ke warna ini. Lebih dekat ke warna coklat. Nah, yang ini. Ya, Pernis Nanmu. Padahal dulu lebih terang. Nah, mungkin ada beberapa warna yang sama si gamenya di-adjust, dirubah. Itu mungkin ada beberapa yang lain juga ya. Itu perihal warna. Kedua, ada beberapa furnitur juga dirubah. Mungkin gua nggak tahu apakah baru sadar satu ini, atau yang kalian sadari juga sama. Ya, adalah kulkas. Nih, ini kulkas model baru. Dulu bukan seperti ini model kulkasnya. Ya, gua nggak tahu apakah ini emang benar kulkas yang kita punya atau kulkas yang dari shop. Gua nggak tahu juga. Cuman kalau gua cari di wilayah penyimpanan dengan grade warna kuning, kan kita dulu punya tuh kulkas ya yang dapat dari game pertama kali. Ya ini udah berganti bentuk. Dulu kalau nggak salah, gue inget banget tuh, kiri kanannya sama belakangnya warna putih hitam. Nah, mungkin bisa jadi ada beberapa bagian juga yang dirubah. Nah, cuman gue nggak tahu, tapi yang gue baru sadari itu. Dan yang ketiga, kita udah bisa ngelihat, ya seperti biasa ya, kalau ada patch baru, berarti sebenarnya udah ada box khusus yang akan dijual ke depannya. Dan kita udah bisa coba duluan. Paling sederhana kita ambillah wallpaper lantai. Nah, kita udah ada ketemu wallpaper lava, tuh. Mana ya? Nah ini, padahal di bagian shopnya belum keluar. Nah ya, keuntungan ada patch barunya kayak gitu. Nah ini ya, udah ada kan awal? Padahal dulu belum, sebelum patch yang 100 belum ada. Dan yang belum juga sama, kayak nih lava. Tuh, harusnya keluar selanjutnya ya. Nah cuman ya, untungnya kita udah bisa explore yang beberapa fitur yang belum keluar. Ya, tuh. Oke ya, lava bagus ya. Pasti belinya pakai RCD. Tuh. Ya, jadi tinggal kalian explore aja. Nah ya, dan yang terakhir adalah bug. Ini yang gua rasakan beberapa terakhir saat gua lagi bikin rumah, dan bugnya sangat mengganggu sekali ya. Oke, gua contohkan aja di sini. Jadi ceritanya gua mau pasang aksesoris tiang ini, ya. Gua pasang di sini. Gua pasang di sini. Oke, lalu gua hapus ini dan ini. Oke, gua pasang lagi. Tuh, nggak mau. Tuh, nggak mau kan? Di tempat yang tadi gua pasang nggak mau. Tuh, maunya di depan, di ujung, di sini. Ah tuh, nggak bisa. Gua heran kenapa ada. Terus gua coba nih cari solusi kan. Gua coba hapus bagian lantai yang ini, tempat si bagian
apa ya istilahnya ya, tiangnya tadi dibuat, terus kita pasang lagi kayak gini. Nah, terus kita pasang lagi aksesoris tiang. Nah, baru bisa. Tuh ya, baru bisa. Terus kita hapus lagi. Nah, terus kita coba pasang lagi. Tuh, nggak mau. Ya, tuh, geser-geser nggak mau tuh. Gua khawatir ini karena bug penghapusan. Jadi saat kalian membuat rumah dan kalian menghapus sesuatu di sekitar tiang, ataupun tiang itu sendiri, tiangnya nggak akan mau dipasang lagi. Nah, salah satu solusinya adalah menghapus si lantainya. Nah, terus nanti kalian pasang tiang lagi. Atau, gua udah coba yang kedua, alternatifnya, kalian keluar ke atas. Nah, terus nanti kalian login lagi ke draft blueprint ini. Nah, nanti baru kalian bisa masang si tiangnya. Karena istilahnya di sistemnya nge-reset ya. Nge-reset si bagian yang udah dihapus tadi. Tuh. Ya, walaupun cuma satu lantai setidaknya dihapus, bisa lagi dipasang tiang. Nah, ada satu lagi, cuman gua kalau nggak salah pernah ngasih tahu, itu bugnya itu lebih ke tidak bisa memakai lantai. Kalau nggak salah udah lama, cuman mungkin belum ada gua kasih videonya, jadi nggak ada salahnya sekalian. Nih, contohnya gua mau masang ini. Nah, terus nanti kalian pasang lantai di sini. Nah, kalian mau pasang sesuatu di sini, lantai, tapi nggak bisa. Nah, kebetulan ini kan bisa nih. Kebetulan tiba-tiba nggak bisa. Miss-miss kayak tiang tadi. Nah, solusinya kalian ganti yang lantai kotak jadi lantai yang seperempat lingkaran. Terus kalian hapus. Nah, kayak gitu. Terus kalian pasang lagi. Nah, gitu solusinya ya. Kebetulan baru bisa bikin videonya sekaligus aja. Nah, kalau misalnya kalian menghadapi bug yang sama, kayak gitu alternatifnya ya. Ini yang gua udah coba kemarin saat membuat rumah, dan gua coba cari alternatifnya. Nah, siapa tahu nanti kalian mendapatkan apa istilahnya pengalaman yang sama. Nah, jadi gua udah bisa ngasih solusinya ya. Gitu. Oke. Mungkin segitu dulu dari gua dalam pembahasan patch terbaru ya terkait dengan Homestead. Kalaupun kalian punya punya sesuatu yang mungkin bisa di-share perihal update atau sesuatu yang informatif mungkin yang bisa kita bagikan ke teman-teman lain, boleh cantumkan di kolom komentar juga. Oke. Sekian dulu dari gua. Terima kasih banyak kalian udah nonton sampai habis. Jangan lupa di like dan di-share ya. Subscribe channel YouTube untuk selalu mendukung buat tahu tips dan trik lainnya seputar rumah, apalagi bikin. Oke. Dadah.